nama saya Rida Cahyani Putri. Saya mahasiswi PGMI Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Uniska Banjarmasin. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang suatu jurnal. Nah, video presentasi ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Tutus Rani Arifah, MPD. Di sini saya akan menganalisis sebuah penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas 4 SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru, yaitu tentang pemberdayaan lingkungan sebagai sumber belajar dalam upaya meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Nah, menurut Sudarsono tahun 1996, penelitian tindakan kelas merupakan bentuk penelitian yang bersifat reflektif, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki ataupun meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, tujuan secara umumnya yaitu untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia di SD Laboratorium UPI Cibiru. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi cara-cara efektif pemberdayaan lingkungan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia peserta didik. Yang kedua yaitu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas belajar berbahasa Indonesia yang kondusif dalam rangka menumbuh kembangkan kompetensi berbahasa Indonesia dengan pemberdayaan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dampak pemberdayaan lingkungan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia terhadap peningkatan kompetensi berbahasa peserta didik. Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini yaitu yang pertama, menumbuhkan antusias, minat, dan motivasi belajar yang tinggi terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk berpartisipasi dalam penggunaan bahasa Indonesia secara komunikatif dengan para narasumber. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengkomunikasikan baik lisan maupun tulisan. Yang keempat yaitu memberikan pengalaman yang bermakna dalam berbagai aktivitas berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Yang kelima yaitu meningkatkan kompetensi dan kreativitas berbahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Berbagai aktivitas penggunaan bahasa secara komunikatif yang dilakukan peserta didik, diantaranya yaitu peserta didik mengamati suatu objek kajian, kemudian melaporkan hasil pengamatannya. Yang kedua yaitu membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Yang ketiga, melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Yang keempat, membaca berbagai buku bacaan yang ada di perpustakaan. Yang kelima, menceritakan kembali isi teks yang telah dibaca. Dan yang terakhir yaitu menulis deskripsi sesuai hasil pengamatannya. Nah, inilah hasil penelitiannya. Dilihat dari kemampuan berbahasa Indonesia yang meliputi menyimak, membaca, menulis, dan berbicara, setiap siklusnya mengalami peningkatan. Adapun presentasi peningkatannya yaitu untuk kemampuan menyimak dari 37,5% meningkat menjadi 75%. Dan untuk kemampuan berbicara yaitu 25% menjadi 62,5%.
Kemampuan membaca juga mengalami peningkatan dari 56,25% menjadi 68,75%. Yang terakhir yaitu kemampuan menulisnya meningkat dari 31,25% meningkat menjadi 62,5%. Nah, semua itu dari jumlah peserta didik 16 orang yang menjadi responden dari penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dapat meningkatkan motivasi belajar, kreativitas berbahasa, dan juga dapat meningkatkan kompetensi komunikatif peserta didik. Yang kedua, aktivitas peserta didik yang kondusif dalam meningkatkan kompetensi komunikatif melalui pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dengan penggunaan bahasa Indonesia secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, pemberdayaan lingkungan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia memberikan dampak yang positif, terutama terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang mengalami peningkatan secara bertahap, baik kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Adapun saran-saran bagi guru, hendaknya lebih kreatif lagi dalam memilih sumber-sumber belajar yang berasal dari lingkungan peserta didik. Selain kreatif dalam memilih sumber belajar, juga kreatif dalam menciptakan proses pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan bahasa secara komunikatif, baik lisan maupun tulisan. Mungkin video kali ini sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga penjelasan saya bisa bermanfaat. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.